Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengirimkan sahabatnya supaya memberitahu kepada Raja Persia supaya Raja Persia ini menghamba kepada Allah. Baginda Nabi hanya diperintah oleh Allah untuk menyampaikan agama. Baginda Nabi menghamba kepada Allah. Raja Persia, perasaan dia atau menipu umat manusia, mengatakan bahwa dia ini adalah keturunan matahari. Terus matahari itu kalau bapaknya, terus ibunya siapa, kok terus jadinya manusia, terus dari mana? Itu enggak kata. Orang kobong ya masalahnya. Bagaimana matahari bisa ngumpuli manusia kalau ibunya manusia? Maka hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, nipunya itu terlalu ketoro gitu. Maka dia mengatakan keturunan matahari katanya. Hadirin, dia pun juga berkata seperti itu. Bagaimana seorang hamba mengatakan kepada, kok berani-beraninya mengajak aku untuk ikut dia. Maka hadirin, apa yang terjadi? Bukan hanya itu saja, bahkan Raja Persia itu mengirimkan utusan untuk menangkap baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh baginda Nabi, tunggu dulu. Besoknya lagi baginda mengatakan, sudah selesai. Apa maksudnya? Tuhanku telah membunuh Tuhanmu, katanya. Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan anaknya sendiri untuk menyembelih bapaknya. Anaknya Raja Persia sendiri itu menyembelih bapaknya, membunuh bapaknya. Selesai. Tuhan dibunuh sama anaknya sendiri. Raja Persia, Kisra. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jadinya orang yang tidak menghamba kepada Allah? Kehancuran. Apa jadinya orang yang menghamba kepada Allah? Kejayaan. Ya, inilah seluruh cerita-cerita di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Semua orang yang menghamba Allah adalah kejayaan. Orang yang tidak menghamba kepada Allah adalah kehancuran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus difahami betul. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus paham bahwa maksudnya kita ini sudah menjadi hamba Allah yang menghamba kepada Allah, yang siap menghamba kepada Allah SWT. Kemudian Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus pahami bahwa semua penghambaan kepada Allah ini kalau tidak dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penghambaan itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Satu-satunya agama hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama itulah agama para nabi, para rasul. Agamanya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Agama Islam agamanya para nabi, para rasul, semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agamanya Nabi Isa alaihissalam? Islam. Bagaimana agama Nabi Musa alaihissalam? Islam. Bagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Islam. Semua agamanya para nabi, para rasul adalah agama Islam. Mereka semua menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam ini maksudnya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghamba kepada Allah. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya menghamba kepada Allah. Caranya dengan caranya para nabi rasul. Maka kalau kita membaca surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca memang ketika waktu sholat, maka kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kayak ini memberi isyarah. Hakikatnya kita ini kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa menyembah Allah, tidak bisa menghamba kepada Allah. Maka seorang hamba kalau sudah dikasih iman dan Islam seharusnya syukuran. Bendino beleh sapi.
Harus seperti itu. Anaknya diterima menjadi pegawai negeri, beleh sapi. Anaknya diterima menjadi TNI, jadi polisi, beleh sapi. Dikasih iman dan Islam, rakelingan, gak beleh apa-apa, belas. Seharusnya ini, sehari ini alhamdulillah masih ada iman, ada Islam, beleh sapi. Besok bangun tidur, alhamdulillah bisa sholat subuh, beleh sapi. Terus gimana Pak kalau begitu? Cocok nggak? Bon sapi ini mboten sah dibeleh sakniki. Didol mawon dienggo khurut 40 dina 4 bulan negeri jauh. Pripun? Cocok mboten nggih? Didol mawon iki padha malah ganjarane luwih akeh nggih. Insyaallah nggih. Simpen dia mun dibeleh kriyen kok. Di anu kangge negeri jauh mawon. Insyaallah nggih. Nah. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi satu-satunya jalan untuk menghamba kepada Allah itu hanyalah jalannya baginda Nabi. Kalau seumpama kita ini mau menghamba kepada Allah tidak dengan jalannya baginda Nabi, fahuwa radd, ditolak, tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Lah kok seperti itu? Nah seperti itu. Itulah. Jadi kita ini kalau pengen menghamba kepada Allah, maka harus tahu bagaimana perjalanan baginda Nabi, bagaimana ajaran baginda Nabi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ini lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita ngarang sendiri, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah yang dikehendaki baginda Nabi. Ngarang dewe juga akhirnya. Atau kita membuat satu perkara yang pengen lebih hebat, makanya lebih hebat. Kita diajari supaya puasa, ya, sehari semalam, sehari kemudian malam sudah buka. Kemudian kita akan membuat cara sendiri puasa, yaitu 1 bulan tanpa buka, tanpa minum sama sekali sampai mati. Ini kelihatannya langsung surga, langsung neraka. Nggak bisa seperti itu. Karena itu bukan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala pengen melihat kita ini mana yang takwa, mana yang ikut, mana yang tidak ikut. Maka ada seseorang yang dia ini perasaan sudah hebat, dia setiap hari sudah puasa, kurus, mujahadah, habis-habisan, sampai pilingan itu dekok sebenarnya, habis-habisan. Tetapi begitu dia melihat baginda Nabi sedang membagi-bagi harta, maka dia itu beranggapan baginda Nabi pun masih di bawah dia, saking tingginya. Dia mengatakan yang adil baginda Nabi, yang adil ya, yang adil. Nabi, lah kalau Rasulullah sudah nggak adil, lu siapa lagi yang adil? Timbangannya keadilan itu baginda Nabi, bukan pikiranmu itu. Tinggal keadilan itu baginda Nabi. Lah ikut baginda Nabi itulah yang adil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia, sampai keturunan-keturunan dia ini menjadi orang-orang yang jauh dari agama akhirnya. Jadi agama tidak bisa ngarang, hanya ikut baginda Nabi. Hanya ikut baginda Nabi. Orang-orang Mekah beranggapan ngarang sendiri agama juga. Orang-orang Mekah ini adalah keturunan Nabi Ismail. Tapi akhir-akhirnya ada seorang pimpinan Mekah, itu namanya Amr ibn Luhai. Dia ini telah membuat satu bid'ah, satu perkara baru. Baru saja datang dari Syam, maka membawa jajan, yaitu berupa berhala. Itu orang-orang Syam, orang-orang Romawi, itu nyembah begini loh. Ini ditaruh begitu terus disembah-sembah, kata kok enak ya seperti ini. Akhirnya dibuat begitu.
sampai ratusan berhala dibuat di sekitar Ka'bah. Maka kalau mereka dikatakan semuanya menyembah Allah, aku ini juga nyembah Gusti Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali supaya kami tambah dekat kepada Allah. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali ben tambah dekat kepada Allah, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah tidak dengan caranya utusannya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ya tidak bisa. Ketika datang bagian Nabi mendekatkan diri dengan cara mereka sendiri, karangan mereka sendiri, tidak mengikuti bagian Nabi Muhammad SAW, ya tidak diterima, tidak diterima. Harus dengan cara Nabi. Itulah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini untuk menyampaikan risalah, untuk memberi petunjuk kepada kita. Ini loh caranya menghamba kepada Allah. Selain cara ini maka tidak akan diterima. Selain cara ini tidak akan diterima. Hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau membawa Islam ini dari Mekah dibawa ke Madinah. Sedangkan di Madinah ini adalah kondisinya masih berantakan. Orang Madinah itu berantem satu sama lain. Suku Aus, suku Khazraj, suku Aus dibantu oleh Bani Nadir, orang Yahudi. Suku Khazraj dibantu oleh Bani Quraidah, orang Yahudi. Selalu berantem, terus saja berantem, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun perang, enggak ada habis-habisnya. Begitu datang Islam yang dibawa baginda Nabi itu ke Madinah, berubah. Yang berantem berubah menjadi saling kasih sayang. Gitu loh. Kalau Islam yang dibawa baginda Nabi itu mendatangkan kasih sayang, mendatangkan kasih sayang, sehingga orang itu rukun semuanya, satu sama lain satu nyapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, mendatangkan kasih sayang, mendatangkan orang-orang yang akhlaknya betul-betul hebat. Maka kalau kita ini mengamalkan Islam tapi kok malah mendatangkan permusuhan dan perpecahan, itu bukan Islam yang dibawa baginda Nabi. Tidak seperti itu. Kalau kita mengamalkan Islam mesti akan mendatangkan kasih sayang, kalau itu memang benar. Mesti akan mendatangkan kasih sayang. Karena begitulah baginda Nabi. Dulu umat bercerai-berai habis-habisan. Bercerai-berai habis-habisan. Suku sana, suku sana, suku sana saling berantem. Begitu datang Islam, saling kasih sayang, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai akhirnya Mekah pun jadi satu. Semuanya menjadi satu warga, yaitu warga Islam, satu saudara, yaitu saudara se-Islam. Maka cara inilah. Memang masih ada suku Quraisy, ada suku Quraisy, ada suku-suku yang ada di sana itu di negeri Arab masih ada, tetapi mereka semuanya itu tergabung dalam satu, yaitu Islam. Dan mereka rukun dalam Islam. Dalam Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengamalkan Islam, kita harus berpikir seperti itu. Maka maksudnya perkumpulan ini kita harus adalah bagaimana kita ini mengembalikan fikir alami, fikir seperti yang dibuat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan baginda Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Fikirnya itu bukan fikir lokal, bukan qaumi, bukan, tapi alami, internasional. Fikirnya itu global, seluruh dunia.
bahwa seluruh umat Islam di seluruh dunia, nggak ngerti siapa aja, semua orang Islam itu pakai peci ataupun bukan tidak pakai peci, ya, pakai surban ataupun bukan pakai atau tidak pakai surban, pakai jubah atau hanya pakai kaos, ya toh, celana panjang atau celana pendek, sarungan atau sora sarungan, ya. Kalau mereka itu orang Islam, ya mereka itu saudara kita, sudah seperti itu. Mereka itu saudara kita. Ini pemikiran ini harus dikembalikan lagi. Jangan dipersempit. Pokoknya golonganku golonganku, golonganmu golonganmu. Loh, kok golongan lagi tuh ini? Ini sudah nggak golongan lagi ini. Ini yang ada hanyalah Islam. Siapa saja orang Islam maka saudara kita. Insyaallah Bang ya. Nah, ini penting itu. Kalau kita ini yaitu memahami Islam itu adalah kelompok-kelompok, maka itu pemahaman yang salah. Islam semua orang Islam, ini bukan kelompok-kelompok. Kelompok Islam ini, kelompok Islam itu sudah semua orang Islam, sudah. Bukan kelompok-kelompok. Nanti lama-kelamaan kelompoknya makin kecil, makin kecil, kembali ke rumah. Dalam satu rumah pun juga kelompok lagi. Yang ikut bapaknya apa ikut ibunya? Mana? Ayo. Berantem semuanya. Kalau kita ini namanya orang itu berantem itu biasa. Ya, orang itu berantem biasa. Tetapi kalau berantem terus-terusan itu nggak biasa. Berantem kadang-kadang mungkin biasa, bergaduh atau tidak sesuai, tidak cocok. Tetapi kalau terus-terusan, nah ini nggak biasa. Setelah itu rukunan lagi, karena manusia itu sering salah paham atau kadang-kadang memaksakan kefahamannya kepada orang lain dan orang lain harus ikut dia, itulah akhirnya jadi berantem. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi kita ini yaitu harus berpikir secara alami. Semua adalah saudara kita, semua saudara kita. Itulah maka yaitu ikramul muslimin. Orang itu harus ikramul muslimin. Coba kalau kita ini sedang sholat, maka apa yang kita ucapkan di dalam sholat, maka baru saja kita itu membaca surat Al-Fatihah, maka kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami seluruh orang Islam. Kita juga menyebut aku bukan, tapi menyebut kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami semua orang Islam. Tunjukkanlah kami, bukan aku, hanya aku dok, kami. Saya, saudara saya Islam kaya semuanya kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Dan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mantap imannya, wasyuhada, orang-orang yang mampu berkorban habis-habisan untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya demi untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Nah, ini pikiran ini mulai dibentuk lagi. Kita harus berpikiran semua orang Islam adalah saudara kita. Jangan dipilih-pilih, jangan membuat golongan-golongan. Golongan tabligh timur, golongan tabligh barat, golongan tabligh begini, tidak seperti itu, tidak ada seperti itu. Sudah tabligh apa tidak tabligh, nah, semua orang Islam. Yang sudah keluar belum keluar semua orang Islam. Berkopiah tidak berkopiah juga Islam. Yang timur ataupun yang barat semuanya orang Islam. Dan mereka semuanya berhak untuk kita cintai dan kita datangi, kita silaturahimi. Jangan dipilih-pilih, jangan dipilih-pilih. Insyaallah Bang ya.
Maka siapa yang menyediakan waktunya untuk silaturahim kepada saudara-saudara Islam kita ke seluruh dunia, tanpa pilih-pilih, monggo bismillah, monggo Pak, ke negeri jauh, mari ke negeri jauh, monggo bismillah, mari Pak. Monggo bismillah, masya Allah. Monggo Pak yang negeri jauh Pak, monggo silakan niat negeri jauh, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, kalau sudah niat nanti doa. Atas tiang-tiang Maroko yang Boro. Oh nggih. Niki tiang-tiang Maroko sampun ngrantos tiang-tiang Boro. Nggih, kabare eneng arek eneng jamaah dan saking Temboro mau teng Maroko. Niku tenan apa mboten, Pak? Tenan apa mboten niku? Napa wong Boro mbluwetukan to niku, Pak? Tenan nggih? Nggih, ndang ngadeg mawon nek ngoten ndang diwujud nih. Monggo Pak, bismillah. Masya Allah. Ini teng Maroko Pak, teng mriko men bebas. Kanggo wong Indonesia mudah sekali teng mriko. Disiapne sapine ndang didol, nah kanggo teng Maroko. Nggih, nyukuri imane. Insyaallah nggih. Nyukuri imane. Alhamdulillah. Niki enten jamaah sakniki sedang bergerak teng ngene Turki. Nggih, mun berangkat ya? Mun berangkat teng Turki. Sakniki niki saderenge mantuk kudu mun enten jamaah mulai sing bergerak teng ngene mika Maroko. Mangke saderenge mantuk mun enten jamaah sing bergerak teng nggone pun teng negeri-negeri teng Rusia. Oh nggih teng Rusia niki nggih minta jamaah begitu mriko. Monggo Pak. Silahkan. Insyaallah neng Rusia tafakote mboten patek kathah insyaallah. Paling tikete mbok ngerti. Diniat kene Pak, monggo bismillah.